Jangan takut. Apapun yang mau kalian ucapkan sesuai dengan logat daerah kalian masing-masing, no problem. Karena kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu ya. Bangsa Indonesia. Satu bangsa. Tanah air Indonesia dan satu bahasa Indonesia. Benar. Oh, India sama India ya. Makasih ya kakak. Tetamu khas dari Indonesia. Betul. Nggak bisa ya Pak. Apa tuh? Kalau you Oh. beli 30, tengoklah harganya dalam India Malaysia dan India Indonesia guys. Kok bisa ada orang India di Indonesia? Oke. Ada beberapa gelombang orang India masuk ke Indonesia. Gelombang yang paling pertama itu dimulai pada awal Masehi. Jadi pada saat itu orang-orang India ini diundang oleh elit-elit Indonesia Oh, untuk diundang. mengajarkan mereka dalam bidang agama, tata Bidang negara, agama. juga teknologi. Oh. Melalui orang-orang India inilah pengaruh Hindu dan Buddha kental ada di Indonesia. Benar. Seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Lalu ada gelombang berikutnya pada saat kerajaan Islam, orang-orang India datang sebagai saudagar atau pedagang. Lalu gelombang berikutnya terjadi pada abad ke-14, ada seorang resi bernama Resi Megit. Beliau adalah keturunan Brahmana, datang dari India menggunakan kapal layar. Lalu beliau mendarat di pantai barat Sumatera Utara, masuk ke pedalaman ke daerah yang bernama Talun Kaban yang sekarang bernama Karo. Makanya itu di daerah Karo kental Daerah dengan Karo. adat-adat India karena dulunya bergabung. Makanya ada marga Brahmana, ada Meliala yang artinya Malayalam, dan banyak lagi. Nah, gelombang terakhir yang datang itu adalah gelombang kakeknya saya. Gelombang terakhir ini dimulai pada tahun 1872. Mereka didatangkan dari India oleh Inggris ke Malaysia sebenarnya. Lalu dari Malaysia mereka didatangkan ke Indonesia untuk apa? Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan tembakau. Jadi seperti yang kata kakek saya sebenarnya benar. Jadi mereka tuh pertamanya ke Penang, Kuala Lumpur, lalu dari sana diminta oleh tentara Belanda untuk dikirimkan ke Indonesia. Pada tahun 1940-an, setelah kita selesai dijajah oleh Belanda, ada sebagian dari orang India, mereka kembali ke negara India. Oh, kembali dan semula. ada juga sebagian dari mereka yang menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Oke. Beberapa tokoh terkenal India yang mempunyai nama di Indonesia seperti Sarah Azari, itu dia aktris, lalu ada Siniwasan Marimutu, pendiri perusahaan raksasa Texmaco, dan ada Ram Punjabi, seseorang yang mempunyai kerajaan industri perfilman terhebat di Indonesia. Kalau kamu suka nonton sinetron, mostly sinetron itu adalah karyanya Ram Punjabi. Ada juga Sri Prakash Lohia, itu adalah sepupu dari Laksmi Mittal yang mempunyai perusahaan raksasa juga di Indonesia. Oh, oke. Berdasarkan data pada tahun 2013, ada 100.000 orang India yang berada di Indonesia. 100.000 Mereka ya? biasanya ditemukan di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan yang lain-lain. Ada banyak organisasi Tamil di Indonesia. Salah satunya adalah Indonesian Tamil Sanggam. Indonesian Tamil Sanggam ini bergerak dalam bidang pelestarian budaya dan bahasa Tamil. Oke. Jadi jangan heran lagi kalau ada orang India di Indonesia dan lancar berbahasa Indonesia. Iya, Follow for benar. more. Kita India yang tinggal di Indonesia. Badan Oke. kita wangi. Wangi, Wangi kok. wangi. Wangi, iya. Kita Iya. India yang tinggal di Indonesia. Setiap Oke. kali kita bikin konten, pasti selalu disuruh balik ke Rohingya. Ah. Kita India yang tinggal di Indonesia. Orang selalu kaget pas ngeliat kita cuci tangan. Oke. Ini orang India di Indonesia. Kita India yang tinggal di Indonesia. Channel Oke. favorit kita, Antv. Kita India yang tinggal di Indonesia. Kerjaan kita antara penjual toko karpet, penjual toko sport, produser film, atau main Facebooker. Kita India yang tinggal di Indonesia. Kita tahu Terelie pas dia masih jadi judul lagu film Bollywood. Oh. Kita India yang tinggal di Indonesia. Pas Idul Adha, kita selalu sedih karena ngeliat dewa kita disembelih. Mas sekali saya mau berterima kasih kepada bangsa Melayu, Puak Melayu, Oke. karena memberikan kehormatan yang luar biasa kepada saya. Diundang di acara Tanah Deli Bertengkulo. Mungkin
2-3% generasi muda yang selama ini tertidur, yang tidak peduli dengan budayanya, mungkin hari ini mereka tersentak, mereka kaget. Loh, kok ada orang India pakai pantun? Kok ada orang India pakai tengkuluk? Wah, jangan sampai kita ketinggalan. Malu kita sama orang India. India pakai tengkuluk, masa Melayu enggak? Buah kelapa letak tolong di samping kayu. Memang Anna katanya, aneh orang India tapi jiwanya jiwa Melayu. Jangan sampai nanti ketika kita punya budaya, justru orang mengakui. Nanti malu kita. Orang India pakai tengkuluk, cocok kali jadi orang Melayu. Jangan takut. Apapun yang mau kalian ucapkan sesuai dengan logat daerah kalian masing-masing, no problem. Karena kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, Tetapi tetap satu ya. Bangsa Indonesia. Satu bangsa. Tanah air Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Benar. Satu bahasa Pak, Indonesia. emangnya ini baru? Kok saya nggak pernah lihat ya? Dia bilang, iya kali Bu, baru, saya juga baru lihat. Saya Iya. bangga banget. Sebagai Muka-muka ini guys kelihatannya seperti orang-orang India yang berada, apa orang bilang, yang main film Bollywood ya. Wajah seperti begini, tapi ngomong-ngomongnya bahasa Indonesia banget ya guys. Ini adalah orang India, orang keturunan India, tetapi mereka mengakui mereka bangga sebagai bangsa Indonesia guys. keturunan India, Keturunan India. aduh, it's like a prestige ya. Punya mama, kita punya bapak udah biasa bahasa Indonesia. Iya. Karena lingkungan kita tinggal di tempat. Iya, lingkungan, Makanya saya ya, bilang sama benar. mama sama bapak kan, Iya, saya bilang kenapa nggak ajarin kami anak-anak bahasa India, bahasa Tamil ya kan? Udah 2 hari ini nggak tidur. Apa ini guys? Bikin bingung, seorang pria bisa tidak tidur. Sudah 2 hari dipantau langsung oleh ibunya. Oke? Anak ajaib. Anak ajaib. Kau tengok mamak kau itu? Hah? Bilangin kau anak ajaib. Gak tahu mamak kau itu anaknya Pompa. Betul, hancur kali mamak kau. Tidak tahu Bu, Pompa itu anaknya, kemarin nampak aku belanja dia. Bahaya kali ya. Ibu bilang anak ajaib, gak tahu pada anak ibu lagi gini. Ya kan, 2 hari dah gak tidur. Bentar lagi tambah tuh Bu, tarik sekali lagi 3 hari, tarik sekali lagi 4 hari, tarik sekali lagi seminggu terakhirnya. Meninggal anaknya. Aku orang Indonesia. Kedua buyutku pindah dari Punjab di India Utara ke Batavia atau Jakarta di sekitar 1925. Oke. Pada saat itu, India masih di bawah penjajahan Inggris. Kedua kakekku lahir di Jakarta, lalu mereka menjadi warga negara Indonesia. Kakek dari ibuku pindah ke Singapura. Karena keluargaku Hindu, mereka tidak dapat lagi kembali ke kampung mereka yang sudah diambil alih oleh Pakistan. Oke. But the partition of India and Pakistan did not really impact my family, for we already settled in Jakarta. Menetap Both di my Jakarta. grandfathers are Sikh and both my grandmothers are Hindu. We grew up both embracing Sikhism and Hinduism. My family, however, is not very religious. I am. I explored many religions and wanted to learn about them. Ku ke sekolah internasional di Jakarta, tapi ku udah tahu bahwa ku mau jadi teolog nantinya. So I dropped out of high school at 16 and moved to Bali. Pindah ke Budaya Bali. dan suasana Bali jauh lebih tenang, dan ku ingin lebih mendalaminya. So I started homeschooling myself there for 2 years, and finally attending university in Belgium, where I studied theology and religious studies. I continued my masters in Spain, that was fun, and then finally returned to Bali to work and do my PhD. I very much view myself as an Asian, tapi ku tahu juga ada banyak lapisan-lapisan identitas di diriku yang membuatnya susah. That's my advantage though. I'm able to fit in anywhere, be an outsider and an insider simultaneously, and therefore be able to view cultures and religions more objectively. Hai guys, aku lagi di perindapan. Lihat nih, merayakan acara apa? Taipusam. Oh, Taipusam, acara Nih, Taipusam. ada orang perindapan. Coba bahasa perindapannya dikit bang. Kulit samsipal. Perindapan kawin nih. Udah gak, aku mau nge-explore dulu nih. Ini untuk perayaan acara Taipusam di perindapan. Nih. Acara Taipusam di Medan. Rupanya perindapannya. Ulakam sangsi pula. Nih. Oh, ini salah satu apanya? Alat musik. Oh. Udah berhenti pula dia. Tak main lagi dia rupanya. Ini ada cewek nih, guys. Nanti nih, Kak Win. Kak Win. Cewek India ya. Anjay, kelas sekali boy. Bang, lu makan daging sapi nggak? Oke. Jelas-jelas agama aku Hindu. Dari mana kami agama Hindu bisa makan daging sapi? Oh. Kayak mana aku bilang sama kau? Nggak boleh makan daging sapi. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak bisa lah. Udah, nggak boleh. Cari aja di Google ngapa nggak boleh. Capek lagi jelas-jelasnya lagi.
Ada tetamu Tetamu khas dari mana ya? dari Medan. Oh, dari Medan. Dari Indonesia. Indonesia. Kunjungi Indian Fashion untuk membeli belah. So macam mana kakak tahu kita punya kedai? Karena lihat Oh. dari TikTok kan. Aha. Apa ini kok ada ini. Bentar guys, ini adalah orang India Indonesia ya, pergi ke Kelang. Kelang ini berada di Malaysia guys ya. Ya, pergi ke toko dan orang Malaysia kaget, ini adalah orang India dari Indonesia yang begitu fasih bicaranya dalam bahasa Indonesia ya guys. Kaget langsung terus. Ada kayak gini, kayak alat jahit kan. Nah. Ya udah, aku kan pernah juga kemari selalu setiap tahun. Jadi kok ini kok di mana ya nggak pernah nampak. Oh, India sama India ya. Makasih ya kakak. Tetamu khas dari Indonesia. Nggak bisa ya Pak? Apa tuh? Kalau you Oh. beli 30, tengoklah harganya dalam India Malaysia dan India Indonesia guys. Memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada Oke. yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Oke. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Tetap menjaga ya. Very authentic. Must try. Tengok syuting awak langsung di Perindapan nih hari ini. Dia di Bajai Perindapan. Di Bajai. Pulang kampung ya. Anjay, dia jadi Perindapan people aku udah lihat nih. Sap. Ntar lagi aku syuting, lihat di balik kacamata. Oh, lu. syuting. Sap. Ini ada Karan, ada Bang dancer koreografi kita. Ini si scan kita. Satu lagi ada Raul kecil. Jadi kalian lihat nih, Perindapan kali nggak ini? Jai. Gak nyangka sih kayak pulang kampung betulan aku. Oh, pulang Kayak kampung. pulang kampung ke India betulan. Padahal belum pernah ke India. Berasa di Medan gitu ya. Berasa di Medan sih. Tapi ini Perindapan. Lihat tuh ada memo. Bajai. Sama ya? Terus habis itu nanti pas di nge-vlog lu ikut-ikutan data-data jelas-jelas sambil samping segala macam. Itu doang sih. Adegan selanjutnya adalah kalian Oh, syuting ya. kayak gitu. Sedang lari terus temenin dia. Nanti joget bareng. Jangan malu-malu ya. Ini yang berada di kota, salah satu kota yang berada di India. Katanya pulang ke kampung, mudik ke kampung ya. Ya, kurang lebih. Sekarang semuanya cuma kayak zombie nih. Playground action mulai pergerakan ya. Semuanya ya. Apa kabar Pak? Sibuk banget ya Allah. Wih. Nah, yang orang-orang boxing itu bisa ngabit juga ya? Bisa lah. Nggak bisa lagi bejat-bejat ya? Bisa ada Maya. Saudara. Ini orang India ya guys. Orang India yang kawin di Indonesia. Turunan India tapi orang Indonesia. Oh, bukan orang Rohingya guys. Orang India katanya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok. Walaupun keturunan India, tetapi mereka tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Apa yang kita dapat lihat sebentar tadi ya guys ya, ternyata ya mereka bisa menceritakan sejarah dan juga catatan ya, bagaimana orang India yang aslinya orang India pergi ke Indonesia, pergi ke Nusantara lah seperti begitu, dan mereka memperkembangkan ya, dijadikan sebagai buruh dan sebagainya. Akhirnya mereka bertapak ya, terutamanya khusus yang berada di Indonesia. Jadi walaupun mereka keturunan India, tetapi saya lihat tadi mereka tetap bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memang mereka sangat fasih bicaranya mereka dengan bahasa Indonesia. Rata-ratanya guys, apa yang saya dapat lihat itu adalah orang India yang berada di salah satu tempat yang mana ya berada di Medan ya guys ya. Karena di Medan itu saya lihat
banyak ya orang-orang India yang keturunan orang India yang berada di Indonesia, dan itu yang membuatkan saya nampak wah, seperti ini ya guys, orang India, orang keturunan India yang berada di Indonesia. Mereka menceritakan bahwa betapa bahagianya mereka menjadi salah satu bangsa di Indonesia, dan mereka bisa sekali beradaptasi walaupun ya mereka sebagai ya bangsa Indonesia, mereka tidak lupa kepada asal usul dan juga sejarah ya dari nenek moyang mereka yang datang ke Indonesia dan langsung betah dan akhirnya menjadi salah satu bangsa di Indonesia guys. Wow, ini adalah sebagai satu pengetahuan ya buat diri uncle juga, bahwasanya di Indonesia itu bukan setakat seperti suku Jawa ya, seperti suku Sunda, tetapi keturunan India ini juga ada seperti mana yang ada di Indonesia, yaitu seperti keturunan apa ini, Tionghoa, seperti begitu. Jadi guys, ini adalah merupakan salah satu cerita yang sangat menarik untuk kita sama-sama ketahui, bahwasanya keturunan India yang berada di Indonesia memang ada, dan mereka sangat fasih bicara mereka dengan bahasa Indonesia, dan mereka juga mengatakan sangat bangga menjadi salah satu bangsa yang berada di Indonesia. Apa yang mereka katakan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Mungkin kalian ada beberapa hal dan sebagainya, silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. channel YouTube dengan konten yang sibuk mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.